Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast Sobat Islami. Ruang ngobrol santai tapi bermakna. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang gak cuma penting, tapi juga berdampak besar buat kehidupan kampus, terutama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Kita akan membahas tentang FDKI Mengaji. FDKI Mengaji itu apa sih? FDKI Mengaji itu kapan mulai dibentuk FDKI Mengaji itu, dan apa tujuan dan tantangannya. Nah, kita akan kupas semua itu bareng narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Fahri. Oke Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Kami ada 5 pertanyaan Pak buat Bapak tentang seputaran FDKI Mengaji ini Pak. Ya. Kita langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama, yang boleh diceritakan nggak Pak sedikit? Boleh diceritakan sedikit nggak kapan sih sebenarnya FDKI ini mulai dibentuk dan siapa saja yang terlibat di awal-awal pembentukan FDKI Mengaji ini Pak? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya sudah diundang ke podcast yang menarik ini. Mungkin sekedar informasi ya, inilah podcast yang pertama kali mengundang berbicara tentang FDKI Mengaji. Iya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas yang lain, kampus-kampus yang lain, fakultas-fakultas yang lain, atau prodi-prodi yang lain untuk berpikir ke arah yang sama. Baik, jadi FDKI Mengaji ini sebenarnya kita mulai dari keresahan beberapa dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung terkait kemampuan akhir dari mahasiswa kita yang mungkin masih belum sesuai dengan harapan kita. Jadi karena memang input yang masuk ke kampus kan beragam. Ada yang dari latar belakang pendidikan umum, SMA, SMK yang mungkin belum banyak bersentuhan dengan Al-Quran sebelum ini. Maka rasa keprihatinan itu mendorong kami untuk berpikir untuk melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu yang bukan hanya melakukan sesuatu yang berdampak jangka pendek, tapi kami ingin melakukan sesuatu yang punya dampak jangka panjang dan berkelanjutan, agar manfaatnya juga bisa dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa, oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka muncullah ide-ide tersebut, ide bagaimana caranya agar mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini selesai mereka tamat atau selesai mereka kuliah di Fakultas Dakwah di FDKI ini, paling tidak mereka punya kemampuan baca tulis, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran yang terstandar ya, tidak mesti harus ideal, bagus, tapi terstandar. Terstandar itu artinya punya kemampuan membaca Al-Quran baik dan benar. Artinya baik itu tajwidnya sesuai, benar itu ya bacaannya, huruf-hurufnya tidak ada yang salah. Sederhana saja. Jadi tidak perlu harus hafal sekian juz, atau tidak perlu harus bisa ngaji mujawwad, ngaji irama, enggak, atau bisa membacakan irama-irama, tidak. Tapi terstandar. Agar nanti apa? Ketika ditanya alumni mana? Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Dan ternyata punya kompetensi kemampuan baca Al-Quran yang terstandar. Itu awalnya. Kira-kira kalau boleh kita lihat masanya itu awal tahun 2003, Januari 2023. Ya, di Januari 2023 kami yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Pak Musa, ada Pak Amrullah, Pak Dodi, dan di backup oleh Pak Ikrom Haldiansah sebagai wakil dekan. Itu mencoba berbincang, memikirkan kira-kira skema yang bagus, yang tepat untuk
untuk membuat tujuan-tujuan tadi bisa terlaksana dengan baik itu apa? Akhirnya muncullah ide tentang FDKI mengaji tadi. Oke. Berarti semua itu dari keresahan dari dosen fakultas ini ya Pak ya? Ya. Terus ada juga dari latar belakang yang bukan pondok pesantren. Ya, kita juga harus menyadari bahwasanya mahasiswa yang masuk sini bukan 100% dari pesantren atau bukan 100% yang pandai membaca Al-Quran. Tapi ada situasi-situasi seperti itu. Tetapi ketika mereka tamat, ya paling tidak ketika mereka dari alumni YIN khususnya Fakultas Dakwah, mereka punya kompetensi dasar itu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Waktu itu apa sih yang jadi alasan atau motivasi utama dibentuknya FDKI mengaji ini? Apakah apa ada keresahan lain mungkin Pak selain yang Bapak sebut tadi? Keresahan utamanya tadi, keresahan lainnya mungkin nanti ada yang sifatnya penunjang. Penunjang itu apa? Kita bisa melihat kemampuan. Jadi kalau tahap dasarnya itu tahap dasar yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa itu. Tapi ada hal-hal lain yang positif. Misalnya dari situ kita bisa melihat salah satu kemampuan mahasiswa, kompetensi mahasiswa yang punya hafalan Al-Quran, yang punya kemampuan membaca Al-Quran dengan irama, kemudian yang punya kemampuan dakwah di masyarakat. Ya. Jadi ada sisi-sisi lain yang memang bisa kita kembangkan dari hal-hal tadi. Jadi yang utama dan menyasar seluruh mahasiswa itu. Tapi untuk hal-hal yang lain, ya kita bisa melihat mana mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi lebih yang bisa kita coba kembangkan sehingga bisa memiliki prestasi atau pengabdian di masyarakat. Jadi dengan berjalannya program FDKI mengaji ini di latar belakangi oleh yang tadi, tapi juga kita ingin agar mahasiswa ini juga punya kemampuan lebih, yang punya kemampuan lebih kita bisa support, yang punya kompetensi baik atau punya prestasi-prestasi di bidang tadi kita bisa support untuk agar mereka bisa melakukan pengabdian atau agar mereka bisa berkiprah dan berprestasi. Oke. Kita lanjut lagi ya Pak, pertanyaan yang ketiga. Kalau bicara soal tujuan sebenarnya FDKI mengaji ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan seperti apa sih Pak? Apa target utamanya dari FDKI mengaji ini? Apakah lebih ke pembinaan atau dakwah atau juga ada misi sosialnya juga Pak? Ya, jadi gini, kalau latar belakang tujuan itu pasti dia akan satu alur. Kalau latar belakangnya adalah keresahan tadi, tujuannya agar menutupi keresahan tadi. Hanya saja begini, untuk mencapai tujuan tersebut, ya memang perlu pemikiran yang harus selalu terbuka untuk berbagai masukan. Kalau ditanya apa tujuan utamanya, apakah dakwah, misi sosial atau pendidikan. Ada pendidikan. Saya pikir semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Pendidikan itu pasti karena memang kita institusi pendidikan. Dakwah itu juga pasti karena kita fakultas dakwah. Kalau misi sosial itu pasti karena memang Al-Quran itu bentuknya adalah pengabdian, ya, memberikan pengabdian, kemudian kiprah di masyarakat. Sehingga kalau dia dikatakan tujuannya apa, ya tujuannya ketiga-tiga itu. Pendidikannya ada, kemudian dakwahnya juga ada, sosialnya juga ada. Sehingga memang yang kita harapkan ya tiga-tiga itu bisa terpenuhi, terwujud. Pendidikannya jadi mahasiswa itu juga punya ya paling tidak ada standar minimal tadi agar mereka bisa tamat dari fakultas dakwah, mereka bisa punya kompetensi dasar yang memang menurut kami sangat basic sekali. Yang kedua,
Kalau misi dakwahnya ya juga, jadi ketika mereka sudah punya kompetensi dasar ya untuk mereka berdakwah, atau untuk mereka sebagai konselor Islam, atau mereka sebagai yang menyiapkan konten-konten dakwah, atau mungkin sebagai jurnalis yang bergerak di jurnalistik Islam atau di psikologi Islam yang berkaitan dengan konten-konten dakwah, mereka punya kemampuan dasar yang sangat terstandar, Itulah sederhananya. Jadi sebenarnya ini tidak berlaku khusus fakultas dakwah saja. Harusnya ini bagi seluruh mahasiswa alumni YIN. Paling tidak kompetensi standar itu wajib. Membaca Al-Quran itu wajib terpenuhi. Sosial juga pastilah. Nah, dalam konteks ini kita tidak ada memungut biaya, kemudian kita juga berangkat ya dari pembicaraan kami itu kita berangkat ada tidak ada anggaran, kita tetap kerjakan. Ya, jadi ibaratnya ya kita berangkatnya dari sisi sosial itu. Akhirnya ada support atau tidak ada support, kita tetap berangkat. Berarti FDKI mengaji ini ibaratnya sebagai modal utama ya Pak ya, bagi mahasiswa ya, untuk pengabdian ke masyarakat sekitar agar berguna juga untuk masyarakat sekitar Pak ya. Ya, tapi gini, awalnya si FDKI mengaji ini kita ingin mengisi dulu diri kita. Ya, mengisi. Jadi tujuan utamanya agar mahasiswa itu punya kompetensi dasar. Kalau mereka sudah punya kompetensi dasar, maka pasti akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi coba dipikirkan, kalau mereka tidak punya kemampuan dasar untuk itu, bagaimana mereka akan memberikan manfaat dalam bidang itu? Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi untuk memberikan manfaat, kita harus punya sesuatu dulu. Maka salah satu sesuatu yang harus diisi itu adalah kompetensi tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Selama perjalanan FDKI mengaji ini pasti nggak lepas dari tantangan ya Pak. Nah, pernah nggak sih Bapak mengalami halangan seperti pasti kurang minatnya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan FDKI mengaji ini? Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut Pak? Ya, jadi tantangan itu pasti ada. Ya, tapi dari awal kita sudah memikirkannya. Jadi kita sudah memikirkan bahwasanya program ini tidak mudah. Ya. Program ini tidak mudah. Kenapa? Karena dia bukan program yang ada di dalam SKS. Dia juga bukan program yang wajib. Sehingga perlu difikirkan gimana caranya agar, tetapi di satu sisi mahasiswa perlu, begitu. Tidak bisa hanya dengan modal sadaran. Tapi perlu ada hal yang bisa mendukung itu. Makanya dalam konteks ini kita waktu itu segera komunikasi ke pimpinan fakultas. Gimana caranya agar program FDKI mengaji ini masuk dalam pedoman akademik. Sehingga kalau dia sudah masuk ke dalam pedoman akademik, mau tidak mau, suka tidak suka, mahasiswa harus mengikuti program itu. Dan syukurnya kita disupport oleh pimpinan. Karena mungkin merasakan keresahan yang sama. Akhirnya program FDKI ini masuk ke dalam pedoman akademik. Pada syarat untuk munakosyah ujian skripsi akhir, mahasiswa harus mencantumkan sertifikat lulus dari program FDKI mengaji. Artinya apa? Jika mahasiswa tidak memiliki sertifikat lulus, maka mereka tidak bisa maju untuk sidang akhir. Nah, ini kan dukungan bagus sekali secara tertulis juga di pedoman akademik. Mau tidak mau, suka tidak suka, mahasiswa ya dalam tanda kutip terpaksa ya mengikuti program ini. Ya, walaupun program ini kita hanya berikan untuk semester awal, semester 2, program yang pembelajaran ya untuk semester 2. Namun untuk ujian kelulusannya kita adakan 2 kali di dalam 1 tahun, bulan Juni dan bulan Desember. Artinya kalau
anak-anak atau mahasiswa tidak lulus di bulan Juni, mereka bisa ikut bulan Desember. Tidak lulus lagi bulan Desember, bisa ikut bulan Juni depannya, tahun depannya. Begitu sampai mereka lulus. Makanya mahasiswa dalam hal ini kan berkepentingan untuk memiliki sertifikat lulus tadi. Ya, maka sertifikat lulus itu kami siapkan dengan ujian kelulusan tadi. Kalau dia ujian lulus, nanti kami berikan sertifikat lulus. Jadi, nah yang kita harapkan adalah agar kondisi yang memaksa ini membuat mahasiswa mahasiswa di kita itu bisa lebih serius dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, baik itu di program FDKI Mengaji maupun di luar program FDKI Mengaji, di kampung, di musola, di komunitasnya, silakan saja. Yang penting nanti ketika ujian lulus, kita uji lulus. Jangan sampai meremehkan, wah nanti pasti akan lulus. Enggak, kita kalau tidak lulus tidak akan kita luluskan. Dan terbukti sudah berapa angkatan kemarin nih, kalau tidak lulus ya ujian lagi gitu. Ujian lagi nanti, kemarin Desember ujian, sekarang tidak lulus ya ujian lagi di Juni ini. Gimana merekanya ya bisa kan belajar Al-Quran itu kan belajarnya tidak bisa kayak sistem SKS. Besok mau ujian, malam ini mau belajar, tidak bisa. Dia harus belajar rutin, continue, untuk bisa baik dan benar. Baik dan benar saja. Kita tidak minta mereka untuk hafal sekian, untuk tidak, baik dan benar saja. Itu perlu setiap hari dia. Nah, ini yang kita inginkan, kita harapkan. Mudah-mudahan tantangan, kendala yang kayak tadi itu bisa, ya harusnya ini bisa ditangkap sebagai hal yang positif oleh kawan-kawan, bukan sebagai sesuatu yang mempersulit kelulusan mereka, enggak. Tapi niatnya kan ini untuk dalam tanda kutip membuat mereka terpaksa belajar. Kadang kalau kita tidak dibuat kondisi terpaksa belajar itu malas belajarnya. Kalau tidak ada ujian besok mungkin tidak akan belajar, maka dibuatlah kondisi agar ada kondisi yang memaksa untuk belajar seperti ujian. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kalau kita ngobrolin soal kegiatan FDKI Mengaji ini, biasanya seberapa sering sih kegiatan FDKI Mengaji ini diadakan Pak? Bisa itu mingguan, bulanan, atau gimana Pak? Dan sejauh ini gimana respon atau antusiasme dari teman-teman mahasiswa? Apakah mereka rutin ikut setiap hari atau ada juga yang tidak pernah ikut sama sekali? Bagaimana itu Pak? Ya, kalau kita lihat ya, program FDKI Mengaji ini kan salah satunya itu memang program mingguan tadi, Jumat pagi mengaji. Itu wajib bagi semester 2. Itu program rutinnya setiap minggu hari Jumat. Jadi setiap minggu jam 7:30 sampai jam 9:30 di sini di fakultas ini mahasiswa semester 2 itu wajib mengikuti kelas Jumat mengaji. Disitulah belajar, diperbaikilah bacaan Al-Qur'annya, kemudian di seleksi kemampuannya, ada yang kelas menengah, ada yang kelas dasar, ada yang kelas mahir ya. Agar apa? Agar nanti memetakannya lebih mudah dan membimbingnya lebih mudah. Kemudian juga itu setiap minggu, dan kami yakin setiap minggu ini tidak akan bisa membantu maksimal agar mereka bisa mengaji. Akhirnya apa? Adalah kartu kendali mengaji. Artinya apa? Anak-anak mahasiswa diharapkan bisa mengaji di luar hari itu dengan orang-orang yang sudah orang-orang yang memang mereka percayalah untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Karena memang memperbaiki bacaan atau mengaji itu kita tidak bisa sendiri. Kita baca teorinya, kita baca dengar ini, lalu kita ngaji sendiri tidak bisa. Kita perlu membacakan bacaan kita itu kepada orang lain yang lebih bisa. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu kesalahan kita. Salah dalam membaca sin, shin, sod, ya, fa gitu. Itu kan sangat tipis, tapi kalau salah gitu. Ain, itu kan tidak bisa kita merasa oh kita sudah benar. Ya, kita perlu ada
orang yang memperbaiki bacaan kita, yang lebih baik bacaannya dari kita. Ini yang kami lakukan dalam setiap minggu. Dalam minggu itu kita ada kartu kendali untuk memperbaiki tadi. Di samping itu ada program-program yang lain yang FDKI Mengaji ini tidak hanya terfokus kepada pembinaan mahasiswa, tetapi juga kita ada program-program yang sifatnya dakwah keluar, dakwah nata kampung, dakwah ke sekolah, ya, dakwah ke stasiun TV, yang sifatnya dakwah, menulis buku-buku dakwah. Jadi program FDKI Mengaji ini menjadi program pengabdian bagi dosen-dosen di Fakultas Dakwah, ya, baik pengabdian dalam membina mahasiswa maupun pengabdian dalam masyarakat. Yang terakhir kemarin kan kita ada meminta bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa FDKI Mengaji yang kita anggap punya kompetensi untuk menjadi juri dalam lomba hafal Al-Quran yang diadakan oleh SQ Radio. Jadi semua yang bisa kita berdayakan. Tetapi memang core-nya di kampus ini adalah program membina bacaan Al-Quran mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Sobat Islami. Jadi Masya Allah, luar biasa banget obrolan kita hari ini tentang FDKI Mengaji, dari sejarahnya, awal terbentuknya, terus alasan pembentukan FDKI Mengaji ini, terus sampai juga tantangan yang dihadapi oleh FDKI Mengaji ini. Sedikit saya memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, FDKI Mengaji ini adalah sebagai wadah bagi mahasiswa untuk ibadah kemasyarakatan ya Pak, kurang lebih ya Pak ya. Bimbingan terhadap diri sendiri, untuk diri sendiri, bimbing bacaan Al-Quran, untuk bacaan Al-Qurannya, dan juga mungkin kalau ada untuk masyarakat sekitar. Jadi intinya bisa bermanfaat untuk orang lain juga, dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri juga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fahri telah menemani. Terakhir mau saya sampaikan terakhir. Okay. Jadi FDKI Mengaji ini menjadi salah satu ciri khas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang mungkin kita tidak bisa menemukan di fakultas atau di kampus yang lain. Kemudian juga masuk juga nggak usah perlu takut, gitu. Nggak usah perlu takut. Kenapa masa kita takut belajar Al-Qurannya gitu ya? Jadi nggak usah terlalu takut. Wah, takut nanti ikut program nggak lulus bacaan Al-Qurannya, nanti nggak bisa ujian. Nggak begitu. Jadi seperti kita bisa lulus di mata kuliah yang lain, kita pasti juga bisa lulus di program FDKI Mengaji. Yang penting niat diri sendiri harus diseriuskan Pak ya. Nah, terima kasih untuk Ustadz Fahri telah datang di podcast Sobat Islami kami. Mungkin itu saja yang dapat kami beri kepada teman-teman yang sedang menonton di rumah ataupun berada di mana. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Fahri yang telah memberikan paparannya tentang FDKI Mengaji. Semoga mahasiswa yang masih sering bolos Pak ya, yang masih kurang serius untuk FDKI Mengaji ini, agar lebih menseriuskan diri untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini menurut saya sangat positif, terutama untuk saya sendiri, karena saya kan bukan alumni pondok juga Pak. Jadi ngaji saya menurut saya masih banyak kurang ya Pak. Angkatan berapa? 23 Pak. 23 angkatan pertama berarti? Ya, 23, angkatan kedua kami Pak. Ya, angkatan kedua. Kemarin sudah lulus? Naik kelas saya Pak. Naik kelas. Berarti nanti ikut ujian lagi nih? Nanti ikut ujian lagi, insya Allah. Amin. Sedang berusaha Pak. Ya. Harus digiatin juga. Ya, setiap hari ya? Iya Pak, harus rutin. Dan harus didengarkan ke orang lain. Jangan kita merasa ngaji sendiri, padahal kita udah bagus dalam masalah, padahal sebenarnya belum tentu.
harus didengarkan ke orang lain dan harus mau menerima masukan dari orang lain. Walaupun orang lain itu lebih rendah secara umur, mungkin secara angkatan misalnya, tapi kalau dia punya kemampuan ngaji itu tidak pandang itu dia. Pokoknya mau menerima. Kadang kan kita kalau dengan orang ngaji itu kita diperbaiki, ini siapa lo yang berani-berani Merasa perbaiki? tersinggung Ya, ada tersinggung enggak. Malah harusnya kalau kita mau bisa ngaji itu ya siapapun yang ngingatin kita, kalau dia punya kualifikasi, dia lebih bagus, dia lebih baik, ya sudah kita terima gitu. Anggap dia sebagai guru kita. Nah. Baik, terima kasih Ya. Ustadz. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.